Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Risnani, calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan fasilitator Bapak Joko Mariono dalam refleksi terbimbing pembelajaran berdiferensiasi. Dari yang sudah Anda pelajari, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas? Materi yang menurut saya dapat menjadi solusi menghadapi tantangan yang terkait dengan kondisi murid yang memiliki keunikan dan ciri khas mereka masing-masing, serta memiliki ketertarikan dan minat yang berbeda pada setiap mata pelajaran dengan gaya belajar yang berbeda, juga adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua murid di kelas yang beraneka ragam. Pembelajaran ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, profil belajar murid. Untuk memvariasikan pembelajaran, diperlukan kesiapan guru dalam menyediakan berbagai bahan belajar untuk memberikan pengalaman mengajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Bila murid siap belajar, maka pembelajaran akan lebih mudah dilaksanakan. Di samping itu, penugasan yang lebih fleksibel, mudah diterapkan, dan menjadikan murid lebih berekspresi sesuai minat dan bakat masing-masing yang tersalurkan. Timbul keceriaan murid dalam belajar, sehingga murid merasakan belajar merupakan satu hal yang menyenangkan. Lambat laun, murid akan sadar dengan sendirinya. Tidak perlu lagi guru memaksakan keinginannya kepada murid, karena murid akan melakukan sendiri dengan senang hati tanpa paksaan. Dari yang sudah Anda pelajari, apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan? Mengapa menurut Anda hal tersebut sulit diterapkan? Menurut saya, yang sulit untuk dilakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan individu setiap anak. Jadi, dalam pemilihan kegiatan pembelajaran pada tahap diferensiasi, proses saya harus benar-benar mengenali bagaimana kebutuhan belajar murid. Apalagi untuk saya, guru SMP yang memiliki siswa dengan jumlah murid yang banyak, dari kelas 7A, B, C, D, dan 8A, B, C, D, dan 9A, B, C, dengan sebagai guru bimbingan dan konseling dengan tambahan mengajar mata pelajaran seni budaya. Maka dari itu, saya harus benar-benar menyediakan strategi pembelajaran yang bervariasi berdasarkan profil belajar murid. Bahan ajar yang digunakan pun harus mengakomodir seluruh kebutuhan murid dengan waktu pembelajaran yang terbatas saat pembelajaran jarak jauh ini. Jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang Anda butuhkan? Kemana atau bagaimana Anda akan dapat mengakses dukungan tersebut? Dukungan yang saya perlukan agar saya mampu melaksanakan pemetaan kebutuhan individu setiap murid, saya harapkan berasal dari: yang pertama, kolaborasi saya dengan wali murid yang memahami masing-masing kebutuhan murid saya. Yang kedua, memotivasi penguatan dari kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang ketiga, kolaborasi saat bersama rekan sejawat. Keempat, Juklak dan Juknis yang dikeluarkan oleh Kemdikbud sebagai acuan dan tambahan informasi penting mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Saya bisa mengakses atau mendapatkan dukungan tersebut dengan melakukan sosialisasi yang masif di media sosial yang saya miliki, agar sesegera mungkin orang-orang yang masih awam dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga timbul rasa ketertarikan untuk mencari tahu dan mempelajarinya. Selain itu, saya juga akan mengagendakan pertemuan rutin dengan wali murid untuk membahas perkembangan siswa, membuka komunikasi yang aktif dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan rekan sejawat dengan selalu mengupgrade ilmu pengetahuan yang saya miliki sesuai dengan tuntutan zaman. Tak lupa selalu aktif dalam mengembangkan diri seperti mengikuti seminar, prakarya, komunitas praktisi, MGMP atau MGBK, komunitas praktisi, komunitas guru belajar, dan BIMTEK lainnya. Jika Anda menghadapi sebuah situasi di mana kebutuhan belajar Anda tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran berdiferensiasi, beranikah Anda mengambil risiko untuk memodifikasi pembelajaran Anda meskipun hal tersebut mungkin tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada? Jelaskan pendapat Anda dengan alasannya. Ya, berani, karena pembelajaran
berdiferensiasi itu bertujuan memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, latar belakang, dan profil yang masing-masing mereka miliki. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memodifikasi pembelajaran yang ada dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berpusat pada murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak mengapa dalam memodifikasi pembelajaran saya agak berbeda dari pembelajaran yang dilakukan guru-guru pada umumnya. Yang terpenting adalah pembelajaran yang saya modifikasi memenuhi ketercapaian tujuan dari pembelajaran itu sendiri, tidak keluar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar hukum negara, dan pastinya mampu mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini, terutama kepada fasilitator Bapak Joko Mariono atas bimbingannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.